Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siap. Baik, terima kasih menghadiri undangan kami di kelas ini. Pada saat ini kami akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Ya. Ini adalah merupakan salah satu program budaya berkah yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif, maka kita akan memperkenalkan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Alfiani Sialaroh. Kepada Ibu Desi Alfiani Sialaroh, kami persilakan. Terima kasih Pak Purba. Sebelum kita masuk pada budaya positif, maka saya akan sedikit mengulas tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang akan diangkat oleh Bapak Nadiem sebagai Menteri sebagai filosofi pendidikan yang akan ditanamkan kepada sekolah-sekolah kita. Diharapkan sekolah akan menjadi semakin baik. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei. Maka untuk mengenang jasa beliau, 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Karena apa? Karena begitu banyak karyanya dalam dunia pendidikan. Singkatnya, Bapak Ki Hajar Dewantara membagi peran guru dalam dua hal besar, yaitu pengajaran dan yang kedua pendidikan. Pengajaran adalah memberikan ilmu dan kecakapan hidup. Disinilah kita mengajar materi, ada IPA, matematika, ilmu sosial yang mengajar. Sedangkan mendidik itu adalah memberi kebahagiaan, keselamatan hidup sebagai anggota masyarakat. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita itu selamat, bahagia, menjalankan perannya dalam masyarakat. Artinya bagaimana lah dia itu supaya tidak dikucilkan. Nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan sekolah dalam pengajaran. Jadi ada dua, pendidikan dan pengajaran. Selama ini kita tahunya ada anggapan yang mengatakan anak itu terlahir seperti kertas putih, ya kan? Mungkin kita sudah sering katakan anak itu terlahir seperti kertas putih, polos, kosong. Nah, itu dibantahkan dalam program guru penggerak. Hal itu dibantahkan. Menurut program ini atau pendapatnya, anak tidak terlahir seperti kertas putih yang polos. Dia tidak terlahir seperti itu. Dia lahir sudah membawa dalam dirinya kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau kita lihat anak-anak dia kecil sudah tiba-tiba ada sifat yang sepertinya tidak mungkin dilakukan anak kecil. Jadi dalam program ini dikatakan anak didik kita itu bukanlah kertas putih yang polos. Dia sudah membawa dua hal dalam dirinya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana yang dikatakan kodrat alamnya? Itulah keluarganya, lingkungan tempat dia tinggal, yang sudah tertanam dalam diri dia sebelum dia masuk ke sekolah. Lalu apa kodrat zamannya? Di zaman apakah si anak lahir? Ada di generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan sekarang katanya generasi Alpha. Setiap generasi itu membawa zaman sehingga perilakunya pun berbeda-beda. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam filosofinya, guru harus memperhatikan dua hal ini, alamnya dan zamannya. Jangan heran ketika melihat anak-anak zaman sekarang sukanya pizza. Tidak suka makan mie singkong. Karena apa? Di zaman sekarang lebih gampang menemukan pizza daripada singkong. Seperti itu singkatnya. Jadi dia dua hal, kodrat zaman dan kodrat alam. Oke, jadi yang ditekankan dalam filosofi ini adalah tentang bagaimana menanamkan budi pekerti. Budi pekerti itu bagaimana supaya siswa berhal mulia, mempunyai cipta, rasa, karya. Cipta itu adalah kognitifnya. Sebenarnya sama. Kalau zaman Bapak Ki Hajar, dia bilang cipta, rasa, karya. Kalau sekarang kognitif, afektif, keterampilan. Bagaimana siswa bisa mencipta? Maka dia harus punya ilmu. Bagaimana siswa punya rasa? Rasa itu rasa. Bagaimana dia bisa berempati? Bagaimana dia bisa melihat temannya dengan dalam keadaan susah? Dia harus bisa punya rasa. Lalu karya, itulah psikomotor, keterampilannya. Selanjutnya, dalam ada dua hal dalam diri anak-anak. Menurut konvergensi teori, watak manusia itu dibagi dua ternyata Bapak Ibu. Ada
Ada dua. Yang pertama bagian yang bisa diubah dan ada bagian yang tidak bisa diubah. Bagian yang bisa diubah ini, disinilah peran kita guru supaya dia bisa berubah. Apakah bagian yang bisa diubah ini? Itulah intelijen, pikiran dia. Pikiran anak-anak itu bisa kita rubah. Sedangkan yang tidak bisa dirubah itu jangan dipaksa, tetapi bisa ditutupi dengan pikirannya. Jadi bagian yang tidak bisa dirubah itu apa? Perasaan. Ya, perasaan itu tidak bisa dirubah. Contoh ada seorang anak penakut, kan perasaan dia rasanya penakut. Anak yang penakut ini selamanya akan jadi penakut karena itu pikiran tidak bisa dirubah. Itu rasanya tidak bisa dirubah. Tetapi supaya dia menjadi bisa lebih berani, peran kita guru mengisi pikirannya. Kenapa dia takut? Apa yang ditakutkan? Berarti ada sesuatu di pikiran dia yang menanamkan rasa takut itu sehingga dia jadi penakut. Jadi kita jangan ubah rasa itu, tapi kita ubah pikirannya. Jadi kita cari tahu pikiran apa sih yang mengganggu dia sehingga dia takut. Pikiran itu kita ubah dengan intelijen, dengan ilmu, sehingga yang tadinya dia takut, pikirannya, oh ternyata yang dipikirkan tidak seperti itu. Sehingga anak itu bisa berubah menjadi anak yang lebih berani. Sebenarnya dia tetap menakut dalam rasa dia, tetapi rasa itu ditutupi oleh pikiran. Nah itu dia. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru ada 3. Ya, ing ngarso sungkulodo, ing mazia manungkasa, yang ketiga tuturi ada yani. Dan tuturi inilah yang menjadi semboyan kita. Atau ada bapak ibu yang masih ingat apa sih arti ing ngarso sungkulodo? Mungkin yang bicara dari Jawa tahu pasti kan? Ing ngarso sungkulodo apa bicara? Udah lupa Jawanya bu. Ing ngarso di depan, tulodo teladan. Di depan menjadi teladan. Ing madya di tengah membangun kasa, di belakang harus memberi semangat. Itu peran kita sebagai guru. Jadi kita bukan hanya di depan, tapi kita juga ada di tengah dan ada di belakang. Itu sekilas tentang filosofi. Sekarang kita masuk kepada peran dan nilai guru-guru. Ini sebenarnya bukan guru kontrak ya, tapi untuk guru semua. Lanjut Pak. Oke, nah diharapkan semua guru akan bisa menuntaskan program guru penggerak di tahun 2025. Kapankah Bapak Ibu akan ikut lagi program penggerak? Nanti angkatan ke-6, Kabupaten Tapanuli Utara akan kena imbas yang berikutnya. Nah, apa-apa saja peran kita? Peran kita dan nilai kita yaitu 1. Nilai-nilai kita sebagai guru harus mandiri, inovatif, berkolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Ini nilai kita. Apa itu nilai-nilainya? Next. Oke, mandiri. Ya, mandiri. Guru yang mandiri harus bisa menyusun RPP sesuai kebutuhan siswa. Jadi saya rasa kita udah bisa semua. Guru harus bisa menyusun RPP sesuai kebutuhan dan mengimplementasikannya kepada profil belajar Pancasila. Apa saja profil Pancasila? Ada 6. Berakhlak mulia, kreatif, kritis, gotong royong, lalu mandiri. Profil Pancasila. Yang kedua, menguji coba hasil pengalaman baru. Ketika kita ikut pelatihan, diharapkan kita mengimplementasikan ke guru lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kita dalam penggunaan IT. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Kenapa perlu IT? Karena tanpa kita sadari, mau tidak mau, kita harus bisa menguasai. Karena anak-anak kita terlahir di zaman sudah lengkap teknologi. Jangan heran melihat anak kelas 1 sudah bebas menggerakkan mouse, mengotak-atik situs-situs yang ada, aplikasi yang ada. Jangan sampai kita salah dalam mendidik karena kalah kemampuan. Nah, contoh saat ini kan banyak guru yang juga adalah orang tua, bahkan tidak bisa mengawasi penggunaan handphone karena apa? Lebih pintar anaknya sekarang. Maka kita sebagai guru yang mandiri harus bisa menggunakan IT. Lalu mengikuti pelatihan daring, mendesain pelajaran agar menarik. Selanjutnya, reflektif, menggunakan umpan balik. Oke, reflektif ini katanya guru tanpa kegiatan reflektif adalah sia-sia. Reflektif tanpa kebaikan sama dengan bohong belaka. Itu kemarin dikatakan.
saya mengajar. Lalu terjadi sesuatu. Setelah pulang, kita harus lihat, tadi apa ya yang terjadi di kelas? Kenapa siswaku ini ribut? Di mana salahnya? Maka guru diharapkan punya catatan untuk merefleksikan supaya selanjutnya ada perbaikan. Jadi refleksi, guru tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa perubahan perbuatan itu adalah bohong belaka. Refleksi. Lanjut. Berkolaborasi. Ini saya udah bilang ke fasilitator, kalau kami di sekolah kami kolaborasi itu bukan hal yang baru lagi, karena kami memang sungguh sangat berkolaborasi dalam memajukan sekolah. Kolaborasi mungkin kalau bisa lihat, intinya bekerja sama. Tapi mungkin yang kurang untuk kita adalah bekerja sama dengan orang tua murid. Ya kan? Di sistem pendidikan di Jepang, setiap orang tua wajib mengenal, setiap guru wajib mengenal orang tua murid. Kalau saya jujur, saya 48 siswa saya tidak kenal sama orang tuanya. Karena apa kita tidak mengenal? Seperti ada budaya di lingkungan kita ini, jika kita dekat dengan orang tua, seperti ada negatif, ya kan? Tidak tahu kenapa. Kalau dekat, itu mungkin kan. Tetapi dalam kolaborasi kita diwajibkan, bahkan disuruh membuat jadwal rutin kunjungan kita ke rumah orang tua murid. Mungkin ini program sekolah, nggak bisa program saya sebagai guru, bapak sebagai guru, program sekolah. Jadi guru itu mengunjungi orang tua murid. Guru itu membuat pertemuan dengan orang tua murid. Tidak kenal maka tidak sayang, itu dia. Supaya apa? Bisa sama-sama mendidik anaknya. Lanjut. Inovatif. Nah, ini inovatif. Mungkin banyak dari antara kita inovatif. Kalau mengajarkan ini pakai ini. Kayaknya sesuatu lebih paham dengan ini. Inovatif itu ide. Ya. Ide itu bisa menciptakan permainan, membuat video menarik, menggunakan media, atau membuat lagu-lagu. Contoh, untuk menghafal perkalian, dibuat lagunya. Dari 1 sama dengan 2. Itu inovatif, bagian dari inovatif. Ketika Bapak Ibu guru punya karya, sesuatu yang inovatif, harap membagikannya kepada guru lain. Supaya apa? Kita semua sama-sama bisa. Oke, jadi bukan mau pamer gurunya, tetapi untuk sama-sama belajar. Berikutnya, berpihak pada murid. Nah, ini berpihak pada murid sudah biasa kita ya. Mungkin yang pertama itu menjauhkan punishment. Tidak ada lagi hukuman. Kami di guru penggerak itu Bapak Ibu belajar tentang hukuman. Ya. Hukuman bedakan dengan pembinaan. Artinya bukan kita tidak boleh menghukum, tetapi dia bukan bentuk hukuman, tetapi dia adalah pembinaan. Contoh, anak tidak mengerjakan PR. Ya. Lalu Bapak Ibu guru minta anak mengerjakan 2 lembar. Saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR. Memang tidak ada kontak fisik di situ, tetapi itu adalah hukuman. Karena apa? Tidak sesuai perbuatannya dengan pembinaannya. Kalau dia tidak mengerjakan PR, suruh dia mengerjakan PR lagi. Oke, kalau dia tidak mengerjakan PR, contoh Bapak Ibu, hari ini dia datang, tidak mengerjakan PR. Tahan saja dia di situ, kerjakan PR di sini, karena di rumah tidak bisa. Oke, jadi dia hukuman itu bukan hanya karena fisik ya, tetapi karena tidak sesuai pembinaan yang dia terima dengan perbuatan dia. Jadi itu yang disebut hukuman. Hukuman tidak melulu kontak fisik. Ketika dia tidak membawa tugas untuk kelompok, jangan disuruh kayak ini tidak mau ini, saya tidak mau ini. Itu saat itu hukuman ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke peran. Perannya ada 5. Peran kita sebagai guru Bapak Ibu ada 5. Kita harus tahu peran kita supaya kita bisa menjadi guru. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah semua kita ingin lakukan. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini coach bagi guru lain ini agak susah. Bahkan semua kami berkata ini susah Bu. Kenapa susah? Tidak semua guru mau diajari. Nanti dibilang pantang sejago. Tetapi ternyata di luar dari itu memang tugas kita. Itu memang peran kita. Kita harus bisa jadi coach bagi guru lain. Yang berikutnya, kita mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu murid itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Contoh, memimpin doa, membuat diskusi kelompok, ada moderatornya. Kita harus mewujudkan itu. Lalu yang berikutnya, menggerakkan komunitas.
Komunitas ini maksudnya Bapak Ibu kayak Ibu Meta kan dia ada komunitasnya, Ibu Bang Sumut ya, dia ikut di situ. Ibu-ibu yang muda-mudi ini ikut OMK. Itu sudah bagian dari menggerakkan komunitas. Ada komunitas yang kita ikuti, kan seperti Bapak Saribu ikut komunitas bersepeda misalnya kan, itu sudah bagian. Di luar dari sekolah ini kita harus menampakkan diri kita. Lalu yang berikutnya mendorong kolaborasi antar guru, kerjasama antar kita. Lanjut. Oke, ini bisa dibaca aja. Apa sih perilakunya? Kan yang menjadi pemimpin pembelajaran. Lanjut. Menggerakkan praktisi, ini dia kita ikut gotong royong masyarakat. Kan seperti Ibu Palsu juga kan salah satu yang menggerakkan komunitasnya, lingkungannya, di salah satu bahkan pengurus, itu sudah bagian dari komunitas. Lanjut. Nah ini menjadi coach. Sudah tahu lah kita kan bagaimana coach bagi guru lain. Lanjut. Mendorong kolaborasi. Nah, kita harus bisa saling bekerja sama. Artinya kalau ada sesuatu di sekolah ini, jangan Ibu tahu, saya tidak tahu. Kita harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Ketika Ibu Meta tahu ada sesuatu di sekolah ini, saya juga harus tahu. Karena apa? Itu menunjukkan kolaborasi kita. Ketika Ibu Meta tahu sesuatu, saya juga harus tahu. Kenapa? Itu kolaborasi. Jangan Ibu Meta tahu sendiri. Contoh Ibu Meta nanti PPG, ada hal-hal baru yang dia dapat. Dia harus membagikan ke kita. Itu ya. Lanjut. Ini mewujudkan kepemimpinan, menjadi role model, menunjukkan siswa, menjadikan tutor sebaya, membentuk kelompok belajar, melaksanakan pembelajaran sesuai bakat. Ini yang sesuai bakat inilah yang akan diwujudkan dalam program guru penggerak, yaitu Merdeka Belajar. Intinya ke situ Bapak Ibu, ujungnya ke situ, ke Merdeka Belajar. Bagaimana Merdeka Belajar? Jangan paksakan saya yang tidak suka matematika Pak Hidel untuk bisa matematika mahir. Jangan paksakan si X yang nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nyanyi kan, dipaksa harus nyanyi, itu nggak bisa. Harus ada Merdeka Belajar. Kalau dia tidak bisa jangan dipaksa. Dia maunya kemana? Oke, contoh tugas di kelas 1 mungkin ada yang tidak bisa membaca mungkin. Jangan paksakan dia untuk menyelesaikan tugas yang dia tidak bisa, baca tulis pun nggak bisa, tapi disuruh mengisi titik-titik. Itu maksudnya. Artinya arahkan dia. Kurangnya dia di mana? Menulis. Ke situ dulu dia. Jangan langsung kasih titik-titik. Oh, dia nggak paham. Yang ada adalah dia akan malas ke sekolah. Kasih dia misalnya gambar. Tarik gambarnya, ini pasangannya kemana? Mungkin dikasih kebebasan dalam memilih bakatnya kemana. Oke, itu dia peran dan perilakunya. Selanjutnya kepada Pak Guru. Kepada Warowo, tadi Warowo sudah menjelaskan tentang filosofi pendidikan koneksi dan dewasa, kemudian peran dan nilai penggerak. Kemudian Bapak Ibu, sebagai guru kita tentunya punya visi, ya. Visi pandangan kita ke depan bagaimana kelas kita, ya. Bagaimana kelas yang kita mampu, ya. Bagaimana sekolah kita ini ke depan, bagaimana murid-murid kita ini ke depan. Jadi kita harus mempunyai visi. Visi kita di masa depan. Inilah keterkaitan tadi Bapak Ibu. Pertama tadi sudah dijelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menerapkan visi kita di kelas kita, bagaimana gambaran siswa-siswa kita di masa depan. Apakah menjadi pecundang atau menjadi seorang pemberani atau seorang pencipta, ya. Nah, visi itu hendaknya kita menuju ke tadi program belajar Pancasila, ya. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Harus visi Bapak Ibu. Yang kedua, berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global, ya. Kita itu hendaknya toleransi, ya. Menghargai. Jangan lagi terjadi seperti teroris, ya. Kita tidak berkebinekaan global. Kita ke depan, ya, harus mandiri, ya. Jangan ketergantungan sampai makan pun harus disuapin, misalkan, ya. Kemudian bernalar kritis. Bagaimana? Apakah menurut kita yang tidak mampu berpikir kritis? Itu juga harus kita pikirkan dan kemudian kreatif. Nah, nanti visi kita harus mencakup, ya, ke enam ini. Harus sampai ini kita pikirkan. Gambarannya bagaimana, Bapak Ibu? Itu
filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidik adalah sebagai penyusun tumbuh kembangnya peserta didik berdasarkan kodrat yang mereka miliki. Tadi Ibu Harus sudah menggunakan kodrat itu ya. Sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi belajar itu bukan sesuatu menjadi yang keterpaksaan, apalagi sampai ada anak-anak yang takut ke sekolah. Ya, jadi itu dia. Nah, di sini nilai guru penggerak tadi sudah dijelaskan, ya ada 5, ya. Kemudian peran guru penggerak juga tadi ada 5. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk merancang pembelajaran di kelas atau mencapai visi ini, maka kita melakukan studi apresiasi, ya. Jadi dikenalkan program Basjaya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kita melakukan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perbuatan yang sebagai hal yang terbaik, ya. Kita harus bekerja sama Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Saya sebagai guru kelas 6 tidak boleh sendiri berjuang sendiri. Saya takut dan tidak ada gunanya. Ya. Kemudian memiliki daya dorong untuk menumbuhkan impian dan transformasikan impian atau tindakan yang nyata. Nah, kita memiliki daya dorong niat dalam diri kita. Dan terakhir kita harus fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap aset yang ada di hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita mempercayai bahwasanya setiap guru di sekolah ini mempunyai kekuatan masing-masing, terlepas dari kelemahan masing-masing, ya. Mungkin saya bisa berbicara, yang lain pandai IT, ya. Yang lainnya pandai matematika. Jadi kita mengumpulkan semua kekuatan kita itu untuk membangun sekolah kita yang baik, gitu. Untuk menciptakan siswa-siswa kita yang memiliki karakter profil Pancasila di masyarakat. Nah, bagaimana tahapan memberi apresiasi itu Bapak Ibu, ya, dengan model Basjaya? Yang pertama itu kita membuat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan. Bagaimana sekolah kami ini harus dibuat, ya, supaya maju? Apa yang harus kami lakukan, gitu ya? Apa kekuatan kami? Kalau kami membuat yang seperti ini, apa kekuatan kami? Gitu, ya. Yang kedua, kita mengambil pelajaran, ya. Kita mengambil pelajaran. Contohnya, kemarin kami membuat produk ini, belajar. Jadi apa yang kita lakukan? Oh, mungkin di sini kita ambil pelajaran, ya. Selanjutnya kalau kita menggali mimpi, ya. Kita harus bermimpi Bapak Ibu, ya. Kalau nggak ada mimpi maka nggak ada usaha. Kita menggali mimpi yang kita inginkan dengan sekolah kita ini. Apakah ada sama-sama 5? Roda di sekolah banyak A sama roda ini. Lulus sertifikat ini 5, ya. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita sekarang sebagai sekolah swasta sudah sama dengan sekolah yang lain. Tak ada lagi pilihannya. Jadi jangan nanti kali ini dapat kita, ya kita ditinggalkan karena tidak memiliki inovasi, apalagi tidak memiliki mimpi, ya. Kemudian yang keempat itu kita menjabarkan rencana kita sedemikian rupa. Jadi ada program kita Bapak Ibu, apa ada mimpi kita, kalau tidak jabarkan dan membangun rencana yang baik, maka itu tidak berjalan dengan baik, ya. Kemudian kita mengatur eksekusi. Siapa yang melakukannya, ya? Kalau ini kita buat, siapa? Contohnya kemarin kita itu gugus COVID, ketuanya Pak Mandurung, ya. Benaranya ini, pelaksanaan ini, jadi terlaksana dengan baik. Begitu dia Bapak Ibu, ya. Begitu juga nanti dengan program kita. Nah, kira-kira bagaimana membuat data pertanyaan ini Bapak Ibu? Ya bisa kita lihat seperti yang di depan, ya. Apa alasan programnya kita buat? Ya kebetulan saya jelas itu program dipilih, ya. Apa alasannya? Misalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, melatih kepemimpinan murid dan seterusnya. Yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan dalam program guru cilik itu? Nah, itu ada di depan Bapak Ibu, ya. Next, siapa saja yang terlibat? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita buat pertanyaan pertama, apa alasannya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam hal itu? Itu perlu dalam sebuah perencanaan. Next. Kemudian Bapak Ibu kita mengambil pelajaran, ya. Kita mempersiapkan materi yang akan diajarkan, atau kita mempersiapkan materi dalam sebuah program kita tersebut. Kemudian apa yang tersedia di sekolah kita, ya. Kalau di kelas misalkan buku pelajaran, ya, pendukung dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mempelajari bahasa murid atau bahasa guru-guru di lingkungan kita ini, ya. Contohnya ini penampungan yang lembut, guru. Itu penampungan yang lembut, ya. Kita contoh misalkan Pak Mandurnya agak sangat, kita pakai juga mana jawab, ya. Ya. Kemudian Ibu, ya.
Kemudian kita harus memikirkan kelengkapan pendukungnya Bapak Ibu. Kemudian kita harus melakukan latihan-latihan secara terus-menerus tanpa henti. Next. Nah, kemudian kita menggali mimpi ya Bapak Ibu ya. Menggali mimpi bagaimana? Ya. Apa yang kita inginkan dari siswa kita gali mimpi. Nanti begini. Ya. Nanti sekolah kami begini. Ya. Kemudian kita bermimpi juga nanti kami hendaknya menguasai begini ya. Begitu di Bapak Ibu ya. Kemudian next, nah kita menjabarkan rencana kita ya Bapak Ibu. Jadi setiap program kita itu harus dengan rencana yang baik. Pertama, karena kita di sekolah, kita perlu berdiskusi dengan kepala sekolah dan orang tua murid. Karena segala sesuatu yang mencakup kepada kegiatan kita itu berhubungan dengan kepala sekolah dan orang tua murid. Kemudian menyampaikan program kepada murid dan minta keselamatan. Nah, seperti yang sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian mempersiapkan materi yang kita sukai ya. Melakukan simulasi percobaan, pelaksanaan guru kecil dan seterusnya. Next. Kemudian kita mengatur eksekusi Bapak Ibu ya. Siapa pelaksana programnya, siapa saja yang terkait ya. Kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian kita membuat hasil ya. Hasil itu harus ada ya. Misalkan seperti video atau hasil karya siswa, itulah yang harus kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk semuanya itu, maka kita harus menanamkan budaya positif, ya. Kita harus menanamkan budaya positif di sekolah kita, ya. Bagaimana budaya positif Bapak Ibu, ya? Kira-kira begini Bapak Ibu, ya. Nah, kita harus melakukan perubahan paradigma, ya. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana sekolah kita di masa yang akan datang, ya? Itu gambar ilustrasinya. Ya. Kita harus melakukan perubahan paradigma. Ya. Bapak Ibu, saya sangat senang ya. Sekolah kita di Sri Santa Maria ini rata-rata masih terbilang muda, ya. 45 ke bawah rata-rata ya. Kalau rata-rata usianya mungkin sekitar 30-an rata-rata ya. Nah, kita masih lama di sini Bapak Ibu ya. Harapannya kan begitu panjang umur ya. Bagaimana sekolah kita ini ke depan? Bahwa sekolah ton, ya. Apakah sama-sama nih, sama-sama nih? Nah, apakah kita cukup dengan kebanggaan kita sebagai sekolah Katolik yang terkenal disiplin? Apakah kita mau menjadi sekolah yang memang benar-benar dinantikan, bukan karena keterpaksaan menjadi idaman? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, next. Nah, untuk membangun budaya positif Bapak Ibu, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita lingkungan sekolah ini harus menjadi lingkungan yang positif, ya. Jadi yang negatif itu dibuang. Kalau saya kan ayah sama dia gitu ya. Segala sesuatunya itu kita harus positif Bapak Ibu. Ya. Melihat teman kita juga positif. Melihat teguran itu positif, ya. Melihat masukan positif, ya. Kita harus bertindak positif juga. Jangan menyebarkan isu-isu yang tak baik, ya. Kemudian lingkungan kita harus aman, ya. Amannya bagaimana? Ya. Salah satunya kita mempunyai pagar, ya. Kemudian bagaimana? Jangan ada keributan berbadai, ya. Yang ketiga, lingkungan yang nyaman, ya Bapak Ibu. Lingkungan yang nyaman bagaimana? Bebas dari asap rokok barangkali ya. Kalau Bapak yang merokok silahkan kamar mandi, begitu. Jadi harus begitu, ya Bapak Ibu ya. Nah, next. Nah, begini Bapak Ibu, bisa dibaca ya Bapak Ibu, bagaimana ilusi seorang guru itu ya. Yang menurut Dr. Ferry ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya begini Bapak Ibu. Ya. Kalau saya punya emas di tangan saya, apa yang akan ibu lakukan untuk memintanya? Ibu masuk dulu. Di tangan saya ada emas, ya. Dan ibu sangat butuh itu, misalkan. Apa yang ibu lakukan? Tidak tahu ibu ya. Kalau saya tidak mau, ibu paksa. Ibu paksa pun saya tidak mau. Dirampok. Saya tidak mau juga. Bagaimana supaya didapat? Saya harus ikhlas kan begitu. Jadi begitu juga murid kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paksa dia tidak mau. Jadi saya harus ikhlas, saya harus membuka diri saya sendiri maksudnya. Dan begitu juga kita Bapak Ibu. Kalau dipaksa kepala sekolah, tetap nggak mau, ya begitulah kita.
Begitu Bapak Ibu ya. Itulah salah satu ilustrasi, dan itu sudah benar ya. Kalau dikasih pelatihan itu sama yang saat molotong udah mutul, nah ada juga gunanya ya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua katanya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif dan negatif bermanfaat ya. Bujukan ya, segala usaha untuk para murid agar mengurangi satu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk tersebut. Jadi mungkin karena saya lihat tadi Ibu Marbun sudah mulai menangis dia udah putus asa, maka saya tergerak hati saya. Jadi bukan Ibu Marbun yang membuat saya memberikannya, tapi saya sendiri. Kalau saya tetap tidak bersyukur, mau kemana, menikah, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Jadi intinya adalah saya. Tapi kita bisa memberikan, ketika memberikan Ibu Marbun dan Ibu Marbun, maka itu saya menjadi terjun untuk dia Bapak Ibu ya. Next. Nah ini dia Bapak Ibu ya, teori tentang stimulus respons tentang dunia dan contoh tentang dunia ya. Kalau teori akan mengatakan realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Masuk. Jadi Bapak Ibu, lanjut. Jadi Bapak Ibu, kemudian setiap orang itu punya gambar yang berbeda Bapak Ibu ya. Ketika dikasih pemahaman sini gambar, pasti beda-beda pendapatnya yang nggak sama sih. Ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan tersebut. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif dan motivasi. Ini pertanyaan pemahaman untuk kita Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana cara membuat disiplin? Bapak Ibu kasih satu dulu aja. Satu dulu cara membuat disiplin. Sudah di kelas Bapak Ibu, kira-kira bagaimana cara membuat disiplin? Maka membuat peraturan kelas ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi? Masa kita nggak tahu? Kemudian kalau orang aktif ingin mengajar di kelas, anak pasti disiplin. Oke. Gurunya juga disiplin, dan kalau gurunya aktif di kelas pasti disiplin. Oke, dan kedua Bapak Ibu, siapakah yang bisa mendisiplinkan guru di kelas? Untuk kita siapa Bapak Ibu? Yang bisa mendisiplinkan guru siapa? Menurut kita? Apakah sekolah? Kepala sekolah? Guru? Siapa yang bisa mendisiplinkan mereka? Menurut kita Bapak Ibu? Apakah orang tua? Menurut Ibu Elsa siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Diri sendiri ya. Ibu Syahid? Guru ya. Bapak Hijab? Guru juga. Oke, baik. Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua atau guru sendiri? Mengapa? Ini mau kita bahas sebentar lagi Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita berpikir disiplin itu ini pengertiannya harus mematuhi tata tertib ya, tata tertib harus jelas ya, harus teratur ya, patuh pada peraturan, on time, dan diberikan sanksi atau hukuman. Misalnya seperti yang tergambar ya Bapak Ibu, disiplin ya, itulah yang tergambar biasanya. Next. Nah, sebenarnya Bapak Ibu apa disiplin itu? Disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang prinsip. Jadi Bapak Ibu, hal yang disiplin ini sebenarnya bukan karena motivasi dari luar. Contohnya, nanti kalau terlambat saya dapat hukuman. Nanti kalau terlambat nggak dapat hadiah. Ini harus dari dia sendiri. Saya harus disiplin. Saya harus konsen karena itu berguna untuk saya. Harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau masih sebelum seperti itu, Bapak kita harus contohnya begini Bapak Ibu. Dipanggil orang tua ya, pernah dipanggil orang tua kan? Dipanggil orang tua karena terlambat. 1 minggu itu dia akan on time. Setelah 1 minggu Bapak Ibu bagaimana? Kembali lagi ke mengapa? Karena disiplinnya itu berasal dari eksternal, karena ketakutan. Belum dari diri anak kita sendiri. Next. Nah, Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ada 3 motivasi untuk melakukan sesuatu, ada 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena seperti tadi Bapak Ibu ya, siswa kita datang on time ya. Mereka sebenarnya bukan karena ingin on time, tapi karena takut atas hukuman ya.
Nanti kalau duduk nggak nyaman, saya berdiri mengolok bendera misalkan kan malu. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ini rata-rata hampir ya. Contohnya Roma di sekolah pagi-pagi, asal di besok dari dalam sekolah. Biasanya kayaknya orang yang pagi. Ya. Misalkan itu salah satunya. Nanti itu dilakukan di sekolah nanti. Di sekolah nanti urusan di sekolah langsung sekolah langsung begini, ya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang terbaik bagi dia. Dia menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan orang lainnya. Oke, next. Ada namanya peraturan keras dan ada namanya keyakinan keras. Ya, mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras? Ya. Nah, bagi Bapak Ibu, keyakinan keras itu dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan keras merubah pertanyaan-pertanyaan universal dan juga mesti Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat contoh keyakinan keras bagaimana. Pertanyaan keyakinan keras nantiasa dapat dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak negatif lagi dia. Jangan membuang sampah sembarangan dan negatif ya. Buanglah sampah di tempat sampah, itu sudah positif, sama sebenarnya maknanya. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi banyak kali semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia mendidik kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana prosedurnya Bapak Ibu? Yang pertama, kita persilakan murid-murid kita di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas tersebut. Ya. Kemudian kita mencatat semua masukan, ya. Dan selanjutnya kita menyusun keyakinan kelas sebagai suatu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya yang kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu negatif ya Bapak Ibu. Maka kita ubahlah dia menjadi positif. Berjalanlah di kelas atau koridor, gitu ya. Kemudian kita meninjau kembali daftar surat pendapat, meninjau ulang keyakinan kelas. Nantinya setelah keyakinan kelas telah dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui kembali. Ya, begitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, hanya dua saja yang dibuat di kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, jangan mencontek. Beda ya. Jangan ribut. Itu udah beda. Itu sudah terkesan negatif. Kemudian kelas 5, selalu berpikir positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi umum dia Bapak Ibu. Nah, karena umum itu dia sudah mencakup hal-hal yang khusus. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan sanksi dan konsekuensi seperti yang dipahami oleh yang dikatakan Yohanes tadi ya. Ada hukuman ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman itu juga sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada restitusi. Nanti mungkin Yohanes menjelaskan ya. Silakan Ibu. Sedikit tentang keyakinan tadi Bapak Ibu, hanya untuk menekankan saja. Keyakinan dengan peraturan ini beda. Peraturan dibuat oleh orang yang berwenang, biasanya peraturan kelas ini jangan ada yang lain. Setujukah siswa? Tidak ada yang tanya kan? Yang penting itu adalah kita yang buat. Kalau sudah suka jangan lakukan itu peraturan. Maka setiap peraturan dilakukan ada konsekuensi atau hukuman. Bedanya aja dari kita di kelas. Keyakinan ada siswa di sini, ada keterlibatan siswa. Contoh, coba anak-anak. Kenapa kita ini harus jalan di kelas tidak akan lari? Berjalan saja di kelas ya. Tanya dulu siswanya. Kira-kira menurutmu kenapa? Nanti jatuh kepalaku pecah.
kita yakin ya. Semua yakin itu yakin. Lalu keyakinan yang dilanggar harus ada restitusi. Karena ini hukuman, tetapi ada restitusi. Apa restitusi? Perbaikan. Ada perbaikan di situ, tidak ada hukuman. Yang ada adalah perbaikan. Apa perbaikannya? Disitulah peran kita sebagai guru memanage, menjadi manajer. Ada 5 peran guru di kelas. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini tipenya begitu. Kan? Kalau kerjakan tugas juga, dia perlu otaknya itu, merasa bersalah dia. Tapi dia tidak akan berubah, karena dia sudah merasa bersalah di situ. Kalau orang merasa teman, itulah bang, rasa kerjakan ya tugas ini ya bang. Kalau kita kan kes, itu katanya sebagai teman. Tapi kurang kuat. Kalau guru berperan sebagai teman, kurang kuat. Guru harus sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Perbaiki. Kalau manajer itu kan diperbaiki. Kalau tadi nggak mendapat tugas, duduk dulu. Coba. Kenapa nggak dikerjakan tugasnya? Ibu dulu waktu kecil. Ada juga nggak mengerjakan tugas. Lalu sama kita kan? Lalu gimana alasan dia? Lalu dia diajak untuk memperbaiki diri dia. Ibu juga dulu gitu. Kalau menurutmu selanjutnya bagaimana? Dia bilang, Bu, semalam aku pernah lampu kemalaman. Oh, ibu pun pernah kayak gitu. Lalu bagaimana cara memperbaiki? Tanya dia. Jangan kita yang mengajar. Jadi besok, kalau jangan pernah lampu, kita rusak. Tanya dia. Jadi, kayak mana Pak besok? Supaya selesai tugas. Biarkan dia. Kita hanya mengatur saja, memanajerkan saja, mengarahkan dia. Dia yang akan mencari masalahnya, mencari akar masalah, dan dia yang akan menyelesaikan. Kita menunggu. Itu dia tentang keyakinan dan peraturan. Oke? Nah, setiap perilaku jangan terburu. Oke, lanjut Pak Pur. Ini tadi posisinya ya. Setiap perilaku itu ada dasarnya, 5 kebutuhan. Lanjut. Ini ya. Setiap anak-anak berperilaku di kelas karena dia memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Karena anak-anak kita itu manusia. Apa-apa saja sih kebutuhan dasarnya? Bertahan hidup 1, 2, cinta dan kasih sayang, 3, penguasaan, 4, kesenangan, 5, kebebasan. Contoh, lari-lari kasih siswa kita di lotak anak kau ini. Nangis saya itu di lotak. Kenapa kamu tutup telan ini? Kok dicelusin ya Bu? Berarti dia bukan anak nakal, tetapi dia mau bersenang-senang di situ. Masuklah kita sebagai manajer. Senang-senang ada waktunya, nanti di kelasnya kita lari-lari, kita ketawa. Atau dia cinta dan kasih, terus datang. Atau terus dia lama-lama menulis. Kenapa kamu lama terus menulis? Ya datang itu guru ke situ. Mungkin ada anak seperti itu. Bukan dia tidak bisa, tetapi dia ingin diperhatikan lebih. Infakkanlah kasih sayang supaya memuaskan kebutuhannya. Lanjut. Ini posisi kontrol yang tadi saya bilang ya. Jadi guru itu bisa sebagai pemukul, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Nah, kita diharapkan bisa sebagai manajer. Lanjut. Oke, ini dia segitiga restitusinya. Saya singkat-singkat aja karena waktu kita pun ini kan. Segitiga restitusi itu perbaikan dari restitusi ini. Ada 3 langkahnya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah ini dia, validasi tindakan yang salah. Validasi dulu. Yang mana sih yang salah? Ketika Bapak Ibu menghukum, bisa jadi siswa itu tidak tahu kesalahannya. Karena ketika dia memukul temannya, dia merasa tidak salah. Karena apa yang lain. Nah, jadi divalidasi dulu. Jelaskan dulu sama dia di mana salahnya dia. Validasi. Lalu yang berikutnya, stabilkan identitas dia. Kalau dia sudah salah Bapak Ibu, jangan lagi kita tambah dengan kita lalu sebagai guru dipanggil kepala sekolah. Kan sudah salah. Bapak Ibu tadi
stabilkan identitasnya. Setelah dia stabil, barulah masukkanlah keyakinan tadi. Besok-besok jangan terlambat ya. Kasih alasannya. Menurutmu kenapa kamu tidak boleh terlambat? Jadi dia ada 3 tahapannya. Yang pertama itu tadi validasi dulu kesalahannya. Yang kedua, stabilkan identitas dia. Lalu yang ketiga, masukkanlah keyakinan. Keyakinan kelas tadi sudah disusun ya Bapak Ibu. Contoh, datanglah tepat waktu. Nah, kenapa kita harus tepat waktu kemarin? Gimana keyakinannya? Oke, itu dia untuk 3 langkah segitiga restitusi. Sekian dari kami. Tugas yang kami sampaikan 4 modul ini kami selesaikan 3 bulan. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu pun masih bingung karena materi 4 bulan dikasih dalam jangka waktu 1 jam 20 menit. Tetapi selanjutnya bila ada hal-hal yang tadi kita kaitkan di kelas, mungkin bisa kita bersharing di luar ini karena masih banyak waktu kebersamaan kita di kelas. Contoh bagaimana menyusun segitiga restitusi, membuat keyakinan, itu bisa nanti kita diskusikan bersama. Nah, sekian dan terima kasih dari kami. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tetap terbuka untuk kita berdiskusi bersama dan berkolaborasi bersama. Karena apalagi sekolah kita sekarang ada organisasi bergerak dari yayasan kita. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu kita harus bergerak. Karena yayasan kita juga sudah bergerak, kita sekolah juga harus bergerak, dan kita sebagai guru juga harus bergerak. Ya. Kenapa kita perlu bergerak Bapak Ibu? Supaya kita tidak jatuh dan tertinggal. Ya. Kalau kita tidak bergerak, maka jangan-jangan nanti murid kita yang akan mengajari kita. Karena sekarang sumber informasi dan sumber pengetahuan itu bukan hanya berasal dari guru lagi. Ya, bahkan mungkin anak-anak lebih paham daripada kita. Jadi penguasaan IT juga demikian. Jadi Bapak Ibu, kita yang selama ini bangga sebagai guru sekolah Katolik, kita boleh berbangga, tetapi kita juga harus bergerak untuk memperbaiki diri. Kita yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat program yang lebih baik lagi. Ini saya sampaikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, syukur kepada Tuhan, kita semua masih diberi badan kesehatan ya. Oke, masih di bawah perlengkapannya untuk protokol kesehatan kan? Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Silakan bagi yang bertugas memimpin doa, silakan ke depan. Oke, baik anak-anak, seperti kemarin tugas kita akan mulai diskusi kelompok kita hari ini untuk membuat cerita bergambar, komik dan sebagainya. Sudah siap kan? Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Selama bekerja dalam kelompok tetap memakai masker ya. Oke, demikian mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Selamat pagi Teresa dan Ibu Rada. Selamat pagi Pak. Apakah kalian berdua sehat? Sehat Pak. Baik. Tadi pagi di kantor guru, Ibu Tinambunan mengeluhkan sesuatu kepada Pak. Sepertinya kalian berdua memiliki masalah dengan beliau. Adakah yang bisa Bapak bantu atau apakah yang terjadi? Iya Pak, kemarin ketika belajar agama, kami berdua berbicara dan menimbulkan keributan, sehingga ibu itu marah. Oh, kalian berdua ribut sedang belajar agama dan membuat ibu marah? Iya Pak. Urada, adakah hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Guru? Iya Pak, tadi kami sedang membahas cerita komik kesukaan kami Pak. Bagaimana Teresa? Jadi kami berbicara kira-kira bagaimana kelanjutan komik tersebut sehingga kami meninggalkan pembahasan dari kami.
Jadi apakah kalian berdua tahu jika kalian sekarang dalam keadaan bermasalah? Ya, Pak. Baiklah, Pak Guru tidak bermaksud untuk menyulitkan kalian, apalagi menyulitkan kalian. Bapak di sini berusaha mencari penyelesaian bersama-sama dengan kalian berdua, supaya kamu berdua bisa memperbaiki situasi ini. Pak Guru tahu nak, kalau kalian berdua melakukan itu pasti ada alasannya. Pasti pembicaraan kalian sangat seru sekali ya. Ya, Bapak bisa lihat kalian berdua sangat senang sekali ketika kalian membicarakan hal itu. Dan pastinya kalian sangat bahagia. Tetapi nak, yang kalian lakukan itu sangat merugikan orang lain dan mengecewakan ibu. Sehingga sekarang kalian dalam keadaan bermasalah. Bagaimana menurut kalian? Baik, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa-apa saja yang sudah kita percayai dan yang mana yang belum kalian tunjukkan. Kita harus menghormati sama lain, Pak. Kita harus sopan kepada guru dan menghormati orang lain, Pak. Baik, kalian berdua ingat dengan kebaikan dan keyakinan kelas kita. Ya, kita coba kembali ketika kalian melakukan kesalahan kalian, yaitu berbicara-bicara ketika pelajaran agama sedang berlangsung. Apakah kalian melakukan hal itu kalian menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tetapi Bapak lihat kalian mendapatkan rasa senang dan puas. Menurut Pak Guru, ada cara untuk mendapatkan rasa senang dan puas tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian berdua? Apakah kalian setuju? Nah, marilah kita selalu mengingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi, untuk besok ketika belajar di kelas, kalian bisa bersikap lebih baik lagi. Adakah hal lain yang ingin kalian sampaikan kepada Pak Guru? Kami ingin minta maaf kepada ibu dan bunda dan tidak akan melakukannya lagi, Pak. Baiklah, kalian berdua sudah menyadari kesalahan kalian dan syukur kepada Tuhan. Silakan temui ibu itu dan minta maaflah dengan tulus dan ikhlas. Boleh, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Oke, syukur kepada Tuhan ya. Coba kamu buka dulu buku tematik kamu. Ya, dibuka semua buku tematiknya. Halaman 106. Halaman 106. Sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Oke. Lidina, mengapa kamu ketakutan nak dan wajahmu seperti teriak pucat? Adakah yang bisa Bapak bantu? Coba ke sini dulu nak. Coba kamu ceritakan, adakah yang bisa Bapak bantu? Saya selalu bersenang Pak dan buku tematik saya ketinggalan. Saya takut dimarahi oleh Pak. Mengapakah Pak Guru harus marah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Pak Guru tidak akan pernah marah. Baiklah, bolehkah Pak Guru tahu apa alasan kamu ketakutan? Ya, Pak. Kemarin setelah pulang sekolah, saya bermain di kamar. Pada malamnya, saya menonton acara televisi sekolah saya. Setelah menonton, saya mengantuk dan saya lupa menyusun pelajaran hari ini. Saya bawa kesehatan. Oh, apakah kamu tahu hal itu membuat kamu merasa tidak nyaman dan ketakutan? Baiklah, di sini Pak Guru tidak bermaksud memarahi kamu, apalagi mengingatkan. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama untuk menemukan solusi atas masalah. Apakah kamu siap? Ya, Bapak melihat kamu sangat merasa senang ketika kamu bermain dan menonton acara kesukaan kamu. Tetapi, tahukah kamu jika hal itu menjaga kamu dari diri kamu sendiri dan orang lain juga? Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang berbeda. Kira-kira nak, apakah keyakinan sekolah kita yang belum kamu lakukan? Menjawab menggunakan seragam sesuai dan membawa buku belajar serta mandi. Ya, kamu ingat kembali keyakinan kelas kita. Kita kembali ketika kamu bermain dan berkompetisi.
Apakah kamu sudah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan berpikir? Tetapi Bapak ingat kamu sangat merasa senang. Menurut Pak Putwa, ada cara untuk mendapatkan kesenangan, tetapi dengan cara bertanggung jawab dan berpikir. Bagaimana menurut kamu? Nah, baiklah. Marilah kita memindahkan keyakinan buat kita dengannya. Besok dan seterusnya, kamu bisa lebih bertanggung jawab dan lebih berdiri ke atas diri kamu sendiri. Apakah kamu yakin? Baik, kalau kamu yakin kamu pasti bisa. Jadi kita selesaikan masalah ini sampai di sini. Untuk selanjutnya kamu harus bertanggung jawab dan lebih berdiri. Silakan kembali ke tempat. Oke, Marina, coba kamu baca dulu buku pelajaran kalian yang Bapak sebutkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suster Katrina Panandari, Kepala Sekolah SD Swasta Santa Maria Tarutung. Saya sangat mendukung program budaya positif di sekolah. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yaitu Sekolah Ramah Anak. Syukur pada tahun ini SD Swasta Santa Maria Tarutung dipilih untuk mengikuti program pemerintah Sekolah Ramah Anak. Saya merasa bahwa program budaya positif dan Sekolah Ramah Anak ini sangat baik dan perlu dikembangkan. Saya ucapkan semangat berjuang kepada semua warga sekolah di SD Swasta Santa Maria Tarutung. Mari kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita, dan di lingkungan di mana saja kita berada. Demi merdeka belajar dan tercapainya profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Marbun, guru wali kelas 1 SD di SD Santa Maria Tarutung. Saya sangat senang dan mendukung program guru penggerak di sekolah kami SD Santa Maria Tarutung. Dengan menanamkan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman dan memungkinkan peserta didik merdeka belajar. Contohnya, budaya positif yang ingin saya terapkan di kelas saya yang pertama, tidak menghukum anak, tetapi memberikan restitusi kepada anak. Yang kedua, menanamkan motivasi kepada anak, di mana memotivasi itu berasal dari diri sendiri. Saya sangat tertantang dan ingin menerapkannya dalam pembelajaran di kelas saya. Terima kasih.